Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kepada Ibu Sekar Jati Pamungkas, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengantar metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari Mbak Anita Susilowati, Mbak Erwin Safitri, Mbak Elsa Meliana, dan saya sendiri, Anis Sufania. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Erwin Safitri. Definisi arti penting penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan mengarah pada pengetahuan baru tentang pengajaran, pembelajaran, dan administrasi pendidikan. Tujuan dari penelitian pendidikan adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang menggambarkan, memprediksi, meningkatkan, dan menjelaskan proses dan praktik yang berkaitan dengan pendidikan. Mengembangkan dan menerapkan rencana studi pendidikan dapat mengarah pada peningkatan beasiswa fakultas seperti hibah, poster atau presentasi lisan, dan publikasi. Penelitian itu penting karena 3 alasan, yaitu: pertama, penelitian menambah pengetahuan, yang berarti bahwa pendidik melakukan penelitian untuk berkontribusi pada informasi yang ada tentang masalah. Kedua, penelitian meningkatkan praktik. Penelitian juga penting karena menunjukkan perbaikan untuk latihan. Berbekal hasil penelitian, guru dan pendidik lainnya menjadi profesional yang lebih efektif. Ketiga, penelitian menginformasikan debat kebijakan. Penelitian juga memberikan informasi kepada pembuat kebijakan ketika mereka meneliti dan membahas topik-topik pendidikan. Pembuat kebijakan dapat berkisar dari karyawan pemerintah federal, sebuah pekerja negara, kepada anggota dewan sekolah lokal dan administrator, dan mereka mendiskusikan posisi tentang isu-isu pendidikan penting untuk konstituen. Selanjutnya adalah langkah proses penelitian. Proses penelitian terdiri dari 6 langkah, yaitu: pertama, mengidentifikasi masalah penelitian. Kedua, meninjau literatur atau studi literatur. Ketiga, menentukan tujuan untuk penelitian data. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang keenam, pelaporan dan evaluasi penelitian. Oke, selanjutnya ciri khusus penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kejelasan unsur pada penelitian kuantitatif meliputi tujuan, pendekatan, subjek, sampel. Sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal, sedangkan yang kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan penelitian adalah instrumen kunci. Langkah penelitian pada kuantitatif, segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Sedangkan yang kualitatif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Hipotesis pada kuantitatif jika memang perlu, mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian, dan hipotesis menentukan hasil yang diramal atau a priori. Sedangkan pada penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Desain pada penelitian kuantitatif, dalam desain jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan. Sedangkan pada penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Oke, selanjutnya pengumpulan data pada penelitian kuantitatif. Kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan, sedangkan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau data di balik yang teramati. Untuk analisis data pada penelitian kuantitatif dilakukan setelah semua data terkumpul. Jadi, secara umum, karakteristik pendekatan penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan data kuantitatif, baik berupa angka, tabel, data yang berbentuk angka, dan grafik yang diangkakan. Oke, selanjutnya tipe-tipe rancangan penelitian yang diasosiasikan dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam melaksanakan penelitian pendidikan terdapat 2 cara, yaitu penelitian secara kuantitatif dan penelitian secara kualitatif. 2 metode penelitian ini memiliki perbedaan dari segi asumsi, karakteristik, tujuan, dan prosedurnya. Dari 2 metode yang ada, permasalahannya tidak terletak pada kelemahan dan unggulan masing-masing metode, melainkan bagaimana peneliti bisa mengembangkan desain yang tepat dalam penelitiannya dengan sikap yang responsif. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan secara sistematis
terencana, dan terstruktur. Di setiap bagian ada hubungan dengan fenomena secara jelas mulai awal hingga akhir penelitian. Pengumpulan data berdasarkan informasi berupa bilangan atau angka dan simbol. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk memperoleh penjelasan dari hukum-hukum realitas dan penjelasan dari suatu teori menurut Dermawan tahun 2019. Adapun alasan pentingnya melakukan penelitian kuantitatif adalah yang pertama, peneliti dapat mengungkap fenomena-fenomena yang objektif dan dikaji secara kuantitatif. Yang kedua, peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian dapat menggunakan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel penelitian. Dan yang ketiga, peneliti dapat melakukan generalisasi dari hasil penelitian ke wilayah yang lebih luas. Lalu yang selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Kemudian hasil penelitiannya tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari suatu individu, masyarakat, kelompok, atau organisasi tertentu dalam keadaan tertentu dan konteks tertentu, lalu dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh. Tujuan dari penelitian kuantitatif sendiri adalah memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa dan yang terjadi di lapangan studi. Masalah-masalah etik yang penting dalam suatu penelitian. Etika merupakan salah satu cabang filsafat tentang tingkah laku manusia serta membahas moral yang menjadi acuan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan manusia secara sengaja. Dalam artian lain, etika merupakan suatu prosedur atau metode dan pandangan untuk menganalisis masalah atau isu-isu yang kompleks. Dalam penelitian, etika diperlukan agar dapat mengorientasikan mengenai apa yang harus dilakukan. Seorang peneliti harus berpegang teguh pada keadilan, integritas, dan kejujuran, serta menerapkan metode ilmiah yang berdasar pada penalaran yang teruji. Adapun kode etik dalam penelitian adalah yang pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan bersyukur karena tersedianya sumber ilmu. Keterampilan yang dibutuhkan untuk merancang dan melaksanakan penelitian. Penelitian merupakan kegiatan memecahkan, mencari, atau menjawab suatu permasalahan secara objektif dan sistematis. Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan motivasi tersendiri berupa keinginan mengetahui sesuatu, bagaimana sesuatu terjadi, dan apa yang harus dilakukan pada sesuatu tersebut agar penelitian dapat terlaksana dengan baik. Setiap peneliti diharuskan memiliki keterampilan berikut agar dapat merancang dan melaksanakan penelitian. Yang pertama, mampu membuat rumusan masalah, melakukan observasi, mencari informasi, dan metodologi yang relevan. Yang kedua, mampu membuat rancangan penelitian, memilah dan mendeskripsikan data penelitian. Yang ketiga, mampu menganalisis data penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian menginterpretasikannya dan membuat kesimpulan. Dan yang keempat yaitu mampu mengkomunikasikan hasil penelitian serta mempublikasikannya. Baik, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat kita ambil kesimpulan, penelitian merupakan proses atau langkah yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis suatu permasalahan yang ada. Penelitian sendiri terdiri atas berbagai macam jenis penelitian, yang diantaranya yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan strategi penelitian dengan eksperimen dan survei yang membutuhkan data statistik berupa angka. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik, namun hasilnya berupa uraian tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati suatu individu, masyarakat, atau bahkan kelompok dalam keadaan tertentu.
Selanjutnya berikut adalah daftar pustaka yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi. Sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.